Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita. Baiklah teman-teman, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan materi yang akan kita pelajari saat ini yaitu mengenai kapasitansi. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai kapasitansi. Ya, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang kapasitansi. Namun, sebelum membahas tentang kapasitansi, kita akan lebih dulu membahas mengenai kapasitor ya. Jadi, teman-teman, saat ini sebelum kita bahas tentang kapasitansi, kita akan bahas dulu mengenai kapasitor ya. Nah, kapasitor itu sendiri adalah salah satu perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Ya, jadi teman-teman, kapasitor ini itu adalah salah satu perangkat elektronik yang fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Nah, perangkat elektronik yang lain yang berfungsi juga untuk menyimpan muatan listrik itu selain kapasitor adalah baterai. Namun saat ini kita khusus akan membahas mengenai kapasitor. Untuk baterai itu akan kita bahas pada video pembelajaran yang lain ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita tahu bahwa kapasitor ini sendiri itu terdiri dari beberapa jenis ya. Jadi terdapat beberapa jenis dari kapasitor, namun semua jenis kapasitor itu tersusun dari komponen yang sama. Jadi meskipun kapasitor ini terdiri dari beberapa jenis, namun komponen penyusun dari kapasitor itu sama ya. Kalau begitu pertanyaannya, apa komponen penyusun sebuah kapasitor? Jadi teman-teman, komponen dari penyusun kapasitor ini, jadi sebuah kapasitor itu tersusun dari dua buah plat konduktor yang saling berdekatan namun tidak saling bersentuhan ya. Sekali lagi teman-teman, kapasitor ini tersusun dari dua buah plat konduktor yang saling berdekatan namun tidak saling bersentuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh perhatikan gambar yang berikut ini. Baik teman-teman, pada gambar dapat kita lihat, jadi ini adalah komponen dari sebuah kapasitor yang terdiri dari dua plat konduktor yang saling berdekatan namun tidak bersentuhan. Jadi pada gambar ini kita lihat ada dua buah plat ya yang saling berdekatan. Jadi dua plat konduktor yang saling berdekatan namun tidak saling bersentuhan. Nah, jadi pada gambar ini juga kita lihat salah satu plat itu bermuatan positif Q dan plat yang lain itu bermuatan negatif Q. Jadi teman-teman, dari sini bisa kita simpulkan bahwa muatan itu disimpan pada plat kapasitor. Dan besarnya muatan pada kedua plat ini adalah sama, hanya tandanya yang berbeda ya. Jadi sekali lagi, muatan itu tersimpan pada yang besarnya sama namun tandanya yang berbeda. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman, ini adalah gambar salah satu jenis kapasitor ya, di mana kapasitor ini disebut sebagai kapasitor plat sejajar ya. Jadi ini ada salah satu jenis kapasitor yaitu kapasitor plat sejajar. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat kedua plat dari kapasitor ini itu terpisah sejauh D ya, teman-teman. Jadi ini kedua plat ini terpisah sejauh D. Jadi di sini terlihat bahwa kedua plat itu saling berdekatan namun tidak saling bersentuhan. Selanjutnya teman-teman, kalau pada gambar rangkaian listrik, kapasitor itu disimbolkan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau pada rangkaian listrik, simbol dari kapasitor itu seperti ini. Jadi ini adalah simbol dari kapasitor pada rangkaian listrik. Ya, di sini kita lihat yaitu terdiri dari dua garis vertikal yang sama panjang ya teman-teman. Nah, garis vertikal ini sendiri itu menggambarkan plat dari kapasitor. Jadi simbol kapasitor pada rangkaian listrik itu seperti ini.
Jadi dua garis vertikal yang sama panjang, dan garis vertikal ini itu menggambarkan masing-masing plat pada kapasitor. Kemudian karena salah satu plat pada kapasitor itu menyimpan muatan positif Q dan plat lainnya itu menyimpan muatan negatif Q, maka otomatis terdapat beda potensial antara kedua plat pada kapasitor ini yang disimbolkan dengan simbol, yaitu jadi ada beda potensial antara kedua plat ini yang disimbolkan dengan V ya. Jadi teman-teman, kalau pada pembahasan mengenai potensial listrik itu simbol dari beda potensial itu kan delta V. Nah, jadi untuk saat ini pada pembahasan mengenai kapasitansi ini kita akan menggunakan simbol dari beda potensial yaitu V ya. Jadi kita akan mulai membiasakan menggunakan simbol dari beda potensial yaitu V. Jadi kalau nantinya terdapat simbol V, maka itu artinya adalah beda potensial ya teman-teman, bukan potensial listrik ya, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman, tadi kita sudah membahas bahwa muatan itu tersimpan pada kedua plat kapasitor ya. Jadi muatan listrik itu disimpan pada kedua plat kapasitor. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa besar muatan yang tersimpan tersebut. Jadi, untuk mengetahui besarnya muatan yang tersimpan pada kapasitor, itu kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus Q sama dengan C kali V. Ya. Jadi, Q sama dengan C kali V. Nah, jadi untuk mengetahui besarnya muatan yang tersimpan pada tiap-tiap plat dari sebuah kapasitor, itu kita dapat menggunakan rumus ini ya teman-teman. Jadi Q sama dengan C kali V, di mana C itu adalah kapasitansi dan V itu adalah beda potensial dari kapasitor ya. Jadi C ini itu adalah kapasitansi, kemudian V itu adalah beda potensial. Nah, kapasitansi ini itu satuannya adalah farad ya teman-teman. Farad ini biasa disingkat F ya. Kemudian beda potensial itu satuannya adalah volt. Nah, ini disingkat juga dengan simbol V ya teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui besarnya muatan yang tersimpan pada kapasitor, itu kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan C kali V. Jadi untuk menghitungnya kita gunakan rumus ini ya teman-teman. Q sama dengan C kali V, di mana C itu adalah kapasitansi dan V itu adalah beda potensial. Jadi dari rumus ini itu dapat kita simpulkan bahwa semakin besar kapasitansi dan beda potensial dari sebuah kapasitor, maka akan semakin besar pula muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Jadi sekali lagi, semakin besar kapasitansi dan beda potensial dari sebuah kapasitor, maka semakin besar juga muatan yang tersimpan pada kapasitor tersebut. Selanjutnya teman-teman, kita tiba pada pembahasan mengenai kapasitansi. Jadi di sini kita sudah singgung soal kapasitansi. Jadi untuk menghitung banyaknya muatan yang tersimpan pada kapasitor, itu bergantung pada kapasitansi dari kapasitor. Nah, kapasitansi itu sendiri adalah ukuran seberapa banyak muatan yang harus disimpan kapasitor untuk menghasilkan beda potensial tertentu ya. Jadi teman-teman, kapasitansi itu adalah ukuran seberapa banyak muatan yang harus disimpan oleh kapasitor untuk menghasilkan beda potensial tertentu. Jadi ini adalah pengertian dari kapasitansi sebuah kapasitor. Nah, kemudian teman-teman, nilai dari kapasitansi itu sendiri itu sepenuhnya bergantung pada ukuran plat dari kapasitor ya. Sekali lagi teman-teman, nilai dari kapasitansi sebuah kapasitor itu sepenuhnya bergantung pada ukuran plat dari kapasitor itu sendiri ya. Nah, nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara untuk menghitung nilai kapasitansi dari sebuah kapasitor. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini
sejauh ini kita sudah bahas mengenai kapasitor, yaitu salah satu peralatan elektronik untuk menyimpan muatan listrik, dan muatan ini tersimpan pada tiap-tiap plat yang ada pada kapasitor ya, yang besarnya sama namun tandanya yang berbeda. Nah, untuk mengetahui berapa besar muatan yang tersimpan pada kapasitor, itu kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus Q sama dengan C kali V ya, di mana C itu adalah kapasitansi dan V itu adalah beda potensial pada kapasitor. Nah, kapasitansi itu sendiri adalah ukuran seberapa banyak muatan yang harus disimpan pada kapasitor untuk menghasilkan beda potensial tertentu. Dan nilai dari kapasitansi ini itu sepenuhnya hanya bergantung pada ukuran plat dari kapasitor ya. Jadi sampai sejauh ini yang sudah kita pelajari ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas bagaimana caranya kapasitor itu di-charge atau dimuati atau diisi dengan muatan ya. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar yang berikut ini. Baik teman-teman, nah di sini kita lihat sebuah gambar. Jadi untuk mencharge sebuah kapasitor, maka kapasitor itu harus dihubungkan ke sebuah baterai ya teman-teman. Jadi pada gambar ini kita lihat ada sebuah kapasitor. Jadi ada plat kapasitor di sini, yaitu plat H dan plat L. Kemudian ada sebuah baterai dan sebuah saklar. Nah, di sini kita lihat baterai ini terdiri dari dua terminal, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Terminal yang positif dihubungkan ke plat H, terminal negatif dihubungkan ke plat L. Nah, kemudian pada gambar ini teman-teman kita lihat posisi saklar itu masih dalam keadaan terbuka ya. Nah, artinya rangkaian ini itu belum dialiri arus listrik. Jadi belum ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini, sehingga kapasitor ini belum dimuati atau belum di-charge. Nah, begitu saklar ini ditutup, maka otomatis akan ada arus listrik yang mengalir dan kapasitor ini mulai di-charge atau masing-masing plat mulai terisi dengan muatan ya. Seperti itu teman-teman. Nah, gambar ini kalau kita lihat diagram atau sketsa rangkaian listriknya itu ditunjukkan seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah gambar atau diagram rangkaian listrik dari gambar yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat kapasitor itu disimbolkan dengan simbol dari kapasitor yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian di sini saklar kita lihat masih dalam keadaan terbuka dan baterai itu disimbolkan dengan dua garis yang panjangnya berbeda. Untuk garis yang lebih panjang itu terminal positif dan yang pendek itu adalah terminal negatif. Dan baterai ini sendiri itu beda potensialnya adalah V ya teman-teman. Nah, di sini begitu saklar ini ditutup, maka otomatis akan ada arus yang mengalir pada rangkaian dan kapasitor ini mulai di-charge ya atau mulai dimuati. Nah, kedua plat ini mulai terisi muatan hingga pada suatu saat teman-teman di sini kita lihat pada gambar kalau untuk terminal positif pada baterai itu dihubungkan ke plat H dan terminal negatif itu dihubungkan ke plat L. Nah, jadi pada saat arus mulai mengalir, maka kapasitor ini mulai diisi muatan hingga suatu saat lama-kelamaan beda potensial yang ada pada kapasitor itu akan sama dengan beda potensial yang ada pada baterai. Jadi lama-kelamaan beda potensial dari kapasitor itu akan menjadi V ya teman-teman, atau akan sama dengan baterai. Nah, apabila beda potensial dari kapasitor ini sudah sama dengan beda potensial dari baterai, maka kita katakan kapasitor ini sudah terisi penuh ya. Jadi sekali lagi, apabila beda potensial dari kapasitor itu sudah sama dengan baterai, maka kapasitor ini sudah terisi secara penuh. Nah, dengan demikian tidak ada lagi muatan yang akan mengalir pada kapasitor ya, karena kapasitor sekarang sudah terisi secara penuh ya.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah cara untuk mengisi atau mencharge sebuah kapasitor. Nah, jadi kita hubungkan dengan baterai, maka secara perlahan-lahan plat pada kapasitor ini akan mulai diisi dengan muatan, dan sampai suatu saat ketika beda potensial dari kapasitor ini sama dengan baterai, maka kapasitor ini kita katakan sudah terisi secara penuh. Dan di sini kita lihat berarti untuk plat H itu potensialnya adalah positif sama dengan baterai karena dihubungkan pada terminal positif dari baterai, dan plat L itu potensialnya menjadi negatif karena dihubungkan pada terminal negatif dari baterai. Ya, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk yang potensial yang positif itu biasa disebut potensial yang tinggi, dan yang negatif itu biasa disebut potensial yang rendah. Ya, jadi itulah cara untuk mencharge sebuah kapasitor ya. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai kapasitansi dan juga kapasitor ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran yang berikutnya.